Malam. Ada pepatah bilang sih tak kenal maka tak sayang. Udah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya di Jakarta melayani di pelayanan siswa dan mahasiswa Kristen. Saya bergabung dengan pelayanan perkantas Persekutuan Kristen antar universitas. Jadi memang banyak berhubungan dengan adik-adik siswa dan mahasiswa. Nah, jadi aku kenal Adam, Raymond juga waktu mereka masih, kita sama-sama mahasiswa waktu itu ya. Dan juga saya dari GPIB, satu gereja sama adiknya Nova. Dan sudah menikah, satu istri, cuma satu. Dan istri saya juga melayani bersama-sama dalam pelayanan untuk mahasiswa dan alumni di Jakarta. Nah, kesempatan ini saya bersyukur boleh sharing bagaimana membawakan renungan atau khotbah, tapi mungkin saya harus mulai dengan menyatakan bahwa ini adalah sebuah seni. Dan karena namanya seni, maka sebenarnya setiap kita akan menemukan style kita sendiri. Jadi mungkin ini ada yang saya bawakan malam ini bukan segala-galanya. Maksudnya ini adalah dasar dan pengantar, sehingga saudara harus terus mengembangkan diri. Yang namanya training seperti ini kuncinya cuma 3. Pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, latihan. Jadi kalau nggak mau latihan, saya nggak usah ikut gitu sebenarnya. Tapi ya namanya juga waktunya cuma 1 kali. Jadi saya bilang waktu itu dengan Raymond, dengan Adam, mungkin latihannya adalah teman-teman coba ciptakan komunitas di mana kita bisa bagi firman Tuhan, saling share. Dan mungkin jangan hanya sampai di situ, tapi kita saling encouragement satu sama lain. Apa poin yang bagus dan cara menyampaikan dan apa yang mungkin perlu ditambahkan lagi. Jadi itu pengantar dari saya. Saya mulai dengan mengajak kita lihat bagian firman Tuhan dulu. Saya ajak kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Mari kita perhatikan 1 Tesalonika pasalnya yang pertama. Mari kita baca ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 1, 2, iya. Sebab Injil belum dapat. Oh, bahasa Inggris. Sorry. Ya, itulah. 1 Tesalonika 1 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Oke, kalau sudah yang mau baca dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama-sama ya. 1, 2, ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini adalah sharing Paulus waktu dia menyampaikan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Hal yang menarik yang kita perhatikan adalah apa? Perhatikan baik-baik bagaimana Paulus punya keyakinan yang kokoh. Sehingga kalau kita bicara menyampaikan firman Tuhan, saudara, kita akan bicara pertama-tama hampir semua buku yang bicara tentang membawakan khotbah itu akan bicara yang paling pertama juga adalah masalah pengkhotbahnya. Sehingga kalau kita perhatikan the preaching and the preacher itu bukan hal yang terpisah. Kita nggak bisa bicara sekedar ini teknik membawakan khotbah, sementara the preacher-nya sendiri, pengkhotbahnya sendiri tidak menghayati, tidak mengalami apa yang dia sampaikan. Saya pikir kekuatan khotbah bukanlah dari bagaimana dia menyampaikannya. Banyak orang orator-orator bisa menyampaikan dengan baik, tetapi kita bicara tentang keyakinan yang teguh dengan Injil ini. Karena itu dalam kaitan ini saya melihat ada 2 faktor yang penting. Pertama, pengkhotbah, karena ini juga yang Paulus bilang di sini, bahwa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tapi bukan berarti nggak pakai kata-kata. Tapi yang kedua, saudara perhatikan di sini yang kedua adalah faktor yang penting, Roh Kudus. Karena itu kita melihat bahwa berkhotbah bukan sekedar pekerjaan manusia, tapi adalah pekerjaan manusia yang di dalamnya kuasa Allah pun bekerja. Dan ini semua akan terjadi di dalam, kalau kita boleh pakai istilah ini ya, di dalam ketaatan.
Jadi bagaimana Roh Kudus yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa yang disampaikan itu benar. Dan waktu kita menyampaikannya, kata-katanya kita siapkan segala macam, tetapi bukan bergantung kepada kekuatan kita. Nah, di sini memang kombinasi yang saya harus katakan manusia dan ilahi, yang di dalamnya saya melihat Tuhan memakai manusia. Tuhan pakai kita untuk menyampaikan firman-Nya. Kadang orang suka kutip-kutip Alkitab lalu bilangnya, kan Tuhan bisa juga pakai batu. Sayangnya Tuhan nggak pakai batu. Tuhan bisa pakai batu, bisa, tapi Tuhan memilih memakai manusia. Karena itu, ketika kita menyampaikan firman, maka ini jadi bagian yang penting. Bagaimana pengkhotbahnya sendiri adalah orang yang meyakini firman Tuhan yang dia sampaikan. Nah, saya akan garis bawahi kalau bicara Roh Kudus, oke lah ya. Saya pikir kita udah tahu bicara dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Itu bukan bicara benda. Roh Kudus bukan benda. Dipenuhi Roh Kudus bukan seberapa banyak Roh Kudus dalam diri saya. Ada orang suka bilang gitu, Roh Kudus saya baru 50%. Nanti saya udah tenggelam dalam Roh Kudus. Kenapa? Dia lihatnya Roh Kudus kayak air. Roh Kudus bukan air. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi yang memimpin. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ya ada gereja-gereja tertentu mempraktekkan dipenuhi Roh Kudus, mesti tumpang tangan pendetanya Roh Kudus masuk. Saya bilang hati-hati dengan pengajaran, karena bicara tentang Roh Kudus, ini bicara tentang bagaimana kita berserah, karena Roh Kudus adalah Allah. Allah yang bekerja dalam anugerahnya untuk boleh membangun kita. Nah, saya kaitin dulu sama pengkhotbah. Nah, bicara tentang pengkhotbahnya ini, mari kita hayati begini. Yang kita sedang akan sampaikan ini adalah firman Tuhan. Message-nya harus jelas. Pengkhotbah itu bukan ngecap di depan, kata anak Jakarta. Bukan lagi jualan obat. Tapi sedang menyampaikan firman Tuhan. Karena itu, kalau saudara tidak punya firman Tuhan untuk disampaikan, tidak punya pesan untuk disampaikan, jangan ngomong. Nah, ini yang kadang-kadang, ya khotbah akhirnya menjadi apa? Cerita tentang pengkhotbah. Terus keluarlah itinerary-nya dia udah kemana aja. Saya kemarin baru pulang dari sini. Saya baru pulang dari sini. Ya ampun, ini khotbahnya apa yang dia sampaikan? Nah, kalau cuma itu, maka pertanyaannya adalah, itu mungkin enak di telinga. Tapi pertanyaannya apakah itu membangun jemaat? Iman timbul dari pendengaran akan? Bukan pendengaran akan traveling agenda kita gitu ya. Saya sudah kemana saja melayani, saya kemarin ketemu siapa. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Karena itu tugas berat kita. Dalam kerinduan menjadi orang yang menyampaikan firman adalah, sudahkah firman Tuhan ini memang menjadi bagian hidup kita? Karena itu biasanya kelas, kalau kita di sekolah teologi ya, tidak ada kelas homiletik. Homiletik itu ilmu menyampaikan khotbah kalau belum dapat kelas hermeneutik. Hermeneutik itu ilmu menafsirkan Alkitab, atau kita bahasa awamnya PA. Kalau nggak PA, sebenarnya jangan berkhotbah. Tapi kalau sudah ber-PA, yang boya kita coba bagikan. Nah, membagikannya itu tekniknya namanya homiletika. Nah, di dalam sekolah teologi ya, kalau saya ngajar, saya juga ngajar di beberapa sekolah, di satu sekolah teologi ya, beberapa mata kuliah. Salah satu yang saya juga ajarkan kalau di pelayanan mahasiswa adalah homiletika. Sebenarnya kalau homiletika ya 14 kali pertemuan gitu ya, belajar gali sana gali sini. Tapi ya, karena waktu kita terbatas, saya langsung kasih kuncinya. Nah, tapi kuncinya ini tolong ya, maksudnya tolongnya begini. Mari kita belajar rendah hati supaya seringkali kalau kita udah belajar khotbah, habis itu kita mulai besok ini orang khotbah kita mulai lihat, kayaknya nggak sesuai, kayaknya gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya homiletik menjadi sarana kita mengkritik orang. Nah, tentunya kalau kita ketemu pengkhotbah yang tidak tepat homiletikanya, mari kita doakan. Kita tolong dia, misalnya, Pak, ini udah buku bagus ya, Bapak baca dulu begitu. Dan kalau dia adalah hamba Tuhan yang memang mau belajar, maka dia akan rendah hati. Beberapa orang yang kalau dia bilang, oh saya udah tahu, saya udah pernah segala macam, hati-hati kita juga jadi orang yang berhenti untuk belajar. Firman Tuhan seperti oase yang tidak akan pernah kering dalam hidup kita. Ya.
Nah, saya bawa beberapa buku, saya nggak sedang jualan apa-apa ya, tapi buku-buku yang saya dengar mungkin teman-teman di sini bisa miliki untuk membantu ya. Makanya saya katakan ini sekali lagi cuma pengantar. Selebihnya adalah saudara berlatih ya. Nah, jadi saya harus sampaikan itu dulu supaya kita clear bahwa sebenarnya kelas dasarnya adalah PA. Nah, bagaimana ber-PA ini saya kasih gambaran singkatnya aja lah, sekitar 5-10 menit sebelum kita masuk ke menyampaikan firman, supaya saya tidak merasa bersalah dan saudara juga dapat yang clear ya, apa depannya begitu. Harus kita mengerti bahwa firman Tuhan disampaikan kepada kita di dalam sebuah masa yang berbeda dengan masa kita. Nah, saya suka gambarnya begini. Saya nggak terlalu pinter gambar, jadi tolong dipahami aja ya. Ini orang, ya, kepalanya bisa ya. Ini Alkitab. Lalu kemudian saya gambarkan begini. Saudara mesti menghayati bahwa Alkitab diberikan kepada kita pertama kali. Ada penulis, ya, kita sebut sebagai author, penulisnya. Lalu dia menuliskan sebuah teks. Nah, ini penting nih, kita mesti ngerti Alkitab kita bentuknya bukan DVD, teks. Nah, karena itu memang kita perlu untuk menghayati teks itu punya keunikan begitu ya. Nah, lalu kemudian diberikan pertama kali itu bukan kepada kita. Itu mesti kita hayati, diberikan kepada surat Roma, diberikan kepada jemaat di Roma. Surat Filipi kepada jemaat di Filipi. Surat Timotius diberikan kepada Timotius. Musa nulis pertama kali siapa yang baca? Orang Israel. Kira-kira orang Israelnya di mana waktu itu? Dalam perjalanan keluar dari Mesir. Jadi hal-hal seperti itu kita mesti sadari bahwa ada satu penerima atau sekelompok penerima pertama. Ini anggaplah orang-orangnya gitu ya. Mereka disebut sebagai the first reader atau original reader. Nah, yang menarik adalah kita sekarang hidup di sini, kita baca teks yang sama dengan yang mereka baca. Sehingga kita harus menyadari bahwa antara kita dengan mereka ada jarak yang terbentang. Kelihatannya sih sedikit ya, tapi ini jaraknya paling tidak kira-kira dengan kitab terakhir di Alkitab, kitab Wahyu, kira-kira ditulis tahun 100, karena rasul terakhir itu Yohanes, kira-kira tahun 95 sampai 100. Maka ini kalau kita pakai kira-kira bedanya kan 1900-an tahun. Mungkin tahun 2000-an ya. Dengan kitab paling dekat dengan kita itu sekitar 1900 tahun. Sehingga untuk memahami apa pesan Alkitab, ilmu menafsir memberikan poin yang penting. Tidak boleh langsung tarik ke sini. Karena waktu kita tarik ke sini, misalnya, kalau itu kita tarik langsung 1 Korintus 11, wanita harus pakai jilbab. Itu kalimat Alkitab. Kalau wanita mau berdoa harus menudungi kepalanya. Nah, sehingga hati-hati waktu teks tanpa ditafsirkan dibawa langsung ke sini, ada gap yang terjadi. Karena apa? Diberikan dalam konteks budaya waktu itu. Sehingga dalam PA, waktu kita ber-PA, sebenarnya yang kita sedang lakukan adalah pertama-tama, ini langkah PA yang harus dilakukan, kita masuk ke dalam teks. Baca dulu teksnya, tapi yang kedua, jangan lupa, teks harus dibaca di dalam, ini yang namanya dalam bahasa Latin disebut konteks. Apa artinya konteks? Bahasa Latin yang suka nyanyi dengan kongravira, dengan berani misalnya. Jadi konteks itu ternyata kata dasarnya konteks. Jadi apa yang bersama dengan teks ini? Teks ini pertama-tama bersama dengan siapa penulisnya, siapa penerimanya, apa konteks waktu itu, kenapa ditulisnya begitu. Kira-kira dia sastra teks misalnya ya. Saya kasih contoh begini. Kita ketemu kata sakit hati di catatan kedokteran, anak kedokteran. Lalu kita ketemu lagi kata sakit hati di catatannya anak sastra. Kira-kira sama artinya nggak? Tidak. Kalau begitu, kita nggak bisa bilang semua jenis sastra sama. Nggak bisa. Nah ya, jadi itu yang kita perlu lakukan.
Kalau kita sudah masuk memahami teks, di dalam konteksnya, barulah kita menariknya dalam aplikasi kehidupan kita. Jadi langkahnya begitu, masuk dulu, baca, tapi kemudian mengerti dalam konteks, baru dibawa kepada kehidupan kita. Kalau tidak demikian, yang terjadi biasanya kita memperkosa ayat Alkitab, kira-kira gitu. Jadi ayat itu nggak pernah ngomong begitu, tapi kita bikinlah artinya sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu yang jadi masalah di dalam banyak penyampaian firman Tuhan. Saya melihat bahwa bukannya dia tidak pintar khotbah, tapi pesannya, benarkah itu pesan firman Tuhan? Karena yang kita sedang sampaikan adalah firman Tuhan. Kita nggak lagi storytelling. Ya, anak-anak di sekolah storytelling gitu. Kita lagi menyampaikan firman Tuhan. Ini bukan firman saya. Nah, karena itu kita harus kembali melihat penafsiran selalu harus dimulai membaca teks di dalam konteks. Baru kita ambil dalam hidup kita. Sehingga waktu kita bawa dalam hidup kita terjadi dua hal. Nanti ya, makalah saya ada sebenarnya ya, sudah forward juga, nanti bisa didistribute. Tapi dua hal lah ya. Kalau teks dibawa dalam hidup kita, maka ada dua hal penting yang terjadi. Pertama, kalau teks ini dengan situasi dalam teks ini sama persis dengan situasi kita, yang berlaku apa? Teksnya ini langsung berlaku di sini. Contohnya, kasihilah sesama manusia. Zaman dulu sama zaman sekarang sama nggak? Sama. Karena itu yang berlaku teksnya. Tapi kalau ternyata situasinya tidak sebanding, yang berlaku apanya? Prinsip teks. Hati-hati kita bawa teksnya, karena kita lihat, misalnya gini, di Alkitab wanita nggak boleh berkepang-kepang. Itu ada ayatnya. Kalau kita bilang, teksnya bilang begini, 1 Timotius pasal yang keempat, wanita nggak boleh berkepang-kepang. Di 1 Timotius pasal yang ketiga, wanita nggak boleh mengurai rambutnya. Kenapa? Konteks zaman itu yang mengurai rambut cuma pelacur. Jadi kalau kita langsung bilang, ambil teksnya, nah kadang-kadang kan orang begitu ya, ini teksnya bilang begini. Bukan teksnya yang berlaku adalah prinsip teksnya. Contohnya misalnya, bagaimana kita berpakaian dengan sopan ke gereja. Atau misalnya berpakaian dengan sopan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu daya tarik seksual adalah rambut. Dan begitu daya tarik seksual rambut, begitu rambut diurai, muncul di firman Tuhan, jangan lu urai-urai itu rambut. Tutupin kalau lagi ibadah. Ada ayatnya. Kalau kita bilang ayatnya berlaku, jilbaban kita semua. Karena memang itu konteks waktu itu. Nah, yang diambil adalah prinsip teksnya. Orang suka bilang, tubuhmu bait Roh Kudus. Lalu bilang itu, nggak boleh merokok. Betul sih. Merokok nggak usah bilang Alkitab. Dokter juga tahu gitu. Makanya ada yang bilang, di mana di Alkitab dibilang dilarang merokok? Saya bilang, nggak ada di pom bensin. Kita tuh terlalu cari-cari alasan gitu, karena nggak mau taat aja. Jadi pom bensin lebih rohani mungkin dari kita gitu kan. Tapi poinnya adalah begini. Alkitab memang ayat yang suka dikutip. Coba misalnya kita buka 1 Korintus. Ini contoh ayat ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Coba saudara lihat sebentar ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 6 ayat 19. Bisa tolong satu orang membacakan ya biar kita 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Oke, gak apa-apa ya, sampai 20 juga gak apa-apa ya. Harganya selalu nanti bayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Pertanyaannya, ini ayat tentang rokok? Bukan, udah jelas-jelas bukan tentang rokok. Judulnya apa di atas? Nasihat tentang percabulan. Ini masalah imoralitas seksual, tapi prinsipnya bisa diberlakukan nggak buat rokok? Misalnya kan orang kan selalu begitu ya, oh jagalah tubuhmu karena bait Roh Kudus. Jadi kalau ditanya Alkitab, kita jujurly speaking ya, misalnya jujurly speaking ya, ada nggak di Alkitab tentang rokok? Nggak ada.
Alkitab zaman itu gak ada rokok kok. Jadi zaman itu tidak sedang bicara rokok, tapi prinsip menjaga kekudusan tubuh itu berlaku sampai sekarang. Jadi yang berlaku adalah prinsip teksnya. Jadi kalau kadang-kadang kita ngotot atau mungkin pakai ayat, kita mesti ngerti bahwa ini saya pakai, kalau kita berkhotbah ya, dalam prinsip yang sama. Marilah sekarang kita jaga tubuh kita. Itu namanya menafsirkan Alkitab secara bertanggung jawab. Bukannya bilang, ayat ini jelas sekali nih. Ayat ini nggak ngomong apa-apa. Zaman itu rokok belum ditemukan. Misalnya itu contohnya seperti itu. Ya, jangan juga kita terlalu ini ya. Kadang orang, wah rokok begitu ya. Kita juga yang berlebihan gitu ya. Kita yang mungkin senang dengan tidur malam atau apa, hati-hati. Karena sebenarnya sama aja. Tidak menjaga tubuh yang adalah baik Allah. Jadi kita mesti bisa melihat prinsip itu. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih. Mau berlakunya atas yang mana nih. Yang ini aja, yang ini enggak gitu. Nah, setelah ini kita beres sebenarnya, maka kita masuklah kepada bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya bagikan sebentar tentang apa yang terjadi. Waktu kita menggali firman Tuhan, kita akan ketemu banyak sekali kalau di dalam kuliah kita sebut itu sebagai poin-poin poin hermeneutik, atau boleh dipakai istilah poin-poin PA gitu ya. Waktu saudara PA, saudara akan menemukan banyak sekali mungkin. Karena kalau PA itu kan kita gali gitu ya. Jadi kita dapat, wah di dalam ayat ini diajarkan ini, diajarkan itu, dan segala macam. Sehingga PA yang baik sebenarnya membuat kita memahami teks itu dengan utuh dan mendalam. Tapi kemudian masuk ke dalam poin homiletik, poin khotbah. Poin khotbah itu terkait dengan waktu. Kita nggak akan khotbah 2 jam atau 4 jam terus-menerus. Mungkin kita kalaupun bawain renungan, dibilang ditambahin lagi, renungannya singkat ya, gitu ya. Dan renungan singkat pula gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau saudara misalnya mendapatkan 5-6 poin PA misalnya, 5-6 poin PA, semua mesti disampaikan? Ya juga, tergantung waktu yang tersedia. Mungkin kadang-kadang kita dikasih tema dan tujuan. Kita lagi pingin angkat ucapan syukur. Mungkin kita akan PA-in satu bagian, kita dapat nih sampai 5-6 poin. Tapi yang berkaitan dengan ucapan syukur mungkin cuma 2 poin. Jadi, akhirnya kita mengemas poin hermeneutik sampai menjadi poin homiletik. Jadi jangan merasa bersalah tidak membahas semuanya karena keterbatasan waktu. Kecuali saudara diizinkan membagikan dalam waktu 3 jam semua yang saudara PA-in. Nah, tapi kan kita nggak dapatnya begitu ya. Kita dapatnya waktu yang terbatas. Nah, membawa menjadi poin homiletik ini sendiri membutuhkan seni. Seni dalam arti ya, melihat yang mana yang akan jadi fokus saya. Kadang ya kayak Natal kemarin ya, saya bingung juga berapa hari bergumul mau bawain bagian mana. Tapi kalau saya bawain semua, mungkin juga sudah pernah ada yang dengar dari bagian lain. Tentang gembalanya sudah sering dengar, mungkin tentang malaikatnya sudah sering dengar. Saya fokus kepada beritanya kemarin. Beritanya adalah siapa yang lahir. Jadi saya fokus ke pesan Natal, yang lahir itu siapa? Itu yang saya mau tekankan. Dan pertanyaan aplikasinya, apakah dia juga lahir dalam hidup kita? Jadi kita fokuskan aja sama itu. Kalau mau bahas semuanya, waktunya nggak akan cukup atau akan tidak bisa terekspos dengan dalam. Dan ini terjadi juga kadang-kadang karena apa ya? Seringkali ayat yang dikasih cukup panjang, sementara waktu yang disediakan singkat. Nah, itu yang biasanya membuat ada mesti ada memilih poin homiletik. Nah, ketika poin homiletik itu dipilih, barulah kita menyusun khotbahnya. Nah, ada 3 jenis khotbah yang terkenal saat ini di dalam, kalau kita di sekolah teologi kita belajar 3 jenis khotbah, 3-tiganya sah. Tapi 3-tiganya punya plus minus lah ya. Bisa ditolong Bang. Nah, kalau saudara perhatikan 3 jenis khotbah ini yang saya bilang tadi, 3-tiganya sah sebenarnya. Tapi kemungkinan tiap bagian ini ada plus minusnya.
Sehingga di dalam sekolah teologi biasanya kami diajarkan salah satunya, atau kami harus expertnya dalam salah satunya. Nah, saya kasih contoh begini. Saudara, saya nggak kenal gereja saudara dari mana, tapi maaf, mungkin saya akan ngomong sedikit tentang denominasi nanti. Maksudnya untuk menolong kita memahami beda-bedanya kita apa, ya, supaya kita bisa jeli juga melihat. Kalau saudara perhatikan yang pertama, saya ambil dari 2 buku rata-rata setiap definisi, ya. Yang pertama adalah khotbah topikal. Khotbah topikal adalah suatu khotbah yang bagian-bagian utamanya diambil dari topiknya atau pokoknya, lepas dari teks. Jadi misalnya begini, ayat yang kedua dulu ya, adalah sebuah khotbah dengan suatu topik khusus. Setelah memilih satu topik, kemudian menyusun subtema yang dilengkapi dengan data-data pendukung. Akhirnya dipresentasikan secara berurutan. Misalnya Alkitab tidak bicara tentang, tidak ada teks Alkitab yang memang khusus ditulis bicara harga diri, misalnya. Tapi yang terjadi adalah kita mau membahas harga diri, lalu kemudian kita carilah beberapa ayat. Nah, biasanya kalau khotbah-khotbah topikal, yang terjadi adalah begini. Ayatnya bisa dicopot dari mana-mana. Di Kejadian ada, Keluaran ada, gitu ya. Bahkan ada beberapa pendeta yang bisa buka dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu kemudian kita bilang, ih bagus banget tadi ya, kita dapat tentang harga diri. Padahal mungkin itu tidak, teksnya nggak tergali. Saya kasih contoh begini ya saudara ya. Biasanya kalau kita dapat khotbah topikal, dan ini memang cenderung begitu, awal tahun bawain ucapan syukur dong. Lalu kemudian kita mulai berpikir topikal itu biasanya paling sederhana 5W 1H. Apa itu ucapan syukur? Mengapa kita mengucap syukur? Kapan kita mengucap syukur? Di mana kita mengucap syukur? Lalu kemudian bagaimana kita mengucap syukur? Lalu kita tutuplah, karena itu marilah kita mengucap syukur. Ayatnya dari mana? Jadi kita ambillah what-nya dari Mazmur 1 misalnya, why-nya ada di misalnya kita ketemu di Filipi pasal 4 ayat 6. Nanti kemudian kita ketemu. Jadi ayatnya bisa banyak. Jadi yang kita sedang mau bahas apa? Sebenarnya kita mau bahas ininya nih. 5W1H-nya dari mengucap syukur. Satu sisi itu tidak salah, itu juga sah. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujurly speaking lagi, kita nggak menggali teksnya. Kita hanya ambil teks itu dalam kaitan dengan topiknya. Karena itu, untuk orang-orang, kalau ya saya kasih kuncinya, kalau kami di sekolah teologi ya, boleh khotbah topikal? Boleh. Boleh khotbah tekstual? Boleh. Tapi dasarnya apa? Mesti bisa khotbah ekspositori dulu. Kalau udah bisa ekspositori, baru kita, ini dokter umumnya di sini. Ini udah spesialis. Karena banyak orang mulainya dengan topikal, akhirnya terbiasa tidak gali Alkitab. Yang kedua, tekstual. Khotbah tekstual adalah suatu khotbah yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari satu teks yang terdiri dari satu bagian Alkitab yang pendek. Setiap bagian ini dipakai sebagai suatu garis, saran, dan teks memberikan tema khotbah itu. Nah, ini kalimat ini susah ya lah ya. Saya langsung aja masuk begini. Coba teman-teman lihat Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat satu ayat ini ya, Roma 8 ayat 28. Contoh khotbah tekstual. Roma 8 ayat 28, bisa tolong satu orang bacakan buat kita? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kalau ini bagian khotbahnya kita ambil dari 5W 1H. Kalau tekstual kita ambil dari mana? Dari teksnya. Kita ambilnya mulai dari apa? Yang pertama, misalnya saya pernah dengar orang khotbah Roma 8 ayat 28. Khotbahnya dia bagi 4 minggu. Luar biasa banget khotbahnya ya. Empat minggu dia baginya pertama. Kalau lihat ayat ini bisa dijadiin di pila-pila nggak? Bisa ya. Apa yang pertama?
Allah turut bekerja. Jadi minggu pertama Allah turut bekerja. Wah, ini dia bahaslah kemana-mana. Di dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian, Allah telah bekerja. Di kitab Keluaran, Allah juga pimpin umat Israel. Di kitab ini, jadi bisa juga kan kita kalau dengar khotbah gitu, wow, Allah turut bekerja aja lama banget dia bahas. Minggu kedua dia bahas dalam segala sesuatu. Satu minggu khusus. Wih, 2 kata di dalam, 3 kata segala sesuatu. Kalau dia bahas lah luar biasa Allah bekerja. Saudara mengalami yang buruk, itu Allah turut bekerja. Saudara mengalami yang baik, itu Allah turut bekerja. Mari kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf mengalami yang buruk, yang baik. Jadi panjang lah dia ngomong dalam segala sesuatu. Yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan. Oh, panjang lagi dia khotbah ini. Ini jadi seri yang menarik ya. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, kebaikan bagi kita. Menurut saudara apa itu kebaikan? Waktu saudara lihat kebaikan, apakah menurut Tuhan juga baik? Oh, dia bahasa semua macam ya. Minggu keempat, sesuai yang dipanggil, sesuai dengan rencananya. Wah, dia masuklah orang-orang pilihannya sesuai dengan rencananya. 4 minggu, teks ini dia pilah-pilah. Tapi saya mau tanya, dia bahas Roma 8 ayat 29? Kalau dia bahas Roma 8 ayat 29, dia mesti lihat ada apa ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kan Paulus tulis surat Roma buat orang Roma. Di atasnya ada ayat berapa? 27. Di bawahnya ada ayat 29. Diangkat? Enggak. Karena dia fokusnya kepada teks-teksnya. Ada yang sampai 5 minggu. Satu pendeta khotbah 5 minggu dia bilang, saudara tahu, saya simpan itu untuk yang terakhir. Apa itu? 2 kata pertama. 3 kata pertama. Kita tahu sekarang. Wih, ini khotbahnya luar biasa loh. Memberkati sekali. Tapi sebenarnya setelah 4-5 minggu saya dengar khotbah itu, saya tahu Roma 8 ayat 28? No. Saya nggak tahu Paulus tulis pertama kali itu tujuannya apa, ada dalam konteks apa, Roma 8 keseluruhannya lagi bicara apa. Tapi teksnya bagus. Bagus banget. Nah, ini yang kalau kita mau lihat bagus sih, tapi jangan langsung ke sini. Apalagi kalau saudara pemula lalu khotbahnya model begini, saudara nanti lama-lama nggak suka gali Alkitabnya. Kenapa? Kita cuma cari ininya. Lalu kita cari-cari di PL apa, di PB apa, terus muncullah semua cerita sekolah minggu kita. Kita masuk di cerita sekolah minggu kebaikan, oh di sini. Cerita sekolah minggu yang ini, segala sesuatu di sini. Tapi kita tidak membahas Roma 8 ayat 28. Karena itu, khotbah yang paling dasar harus kita lakukan adalah seperti ini. Kalau saudara melakukan tahap ini, maka keluarnya adalah khotbah eksposisi. Di mana bagian-bagian, ya ini yang disebut ya. Saya ambil yang bawah, yang Haddon Robinson. Saya ke bawah sedikit. Ya ini. Khotbah ekspositori merupakan komunikasi atas suatu konsep Alkitab yang diperoleh dari mana? Yang diperoleh dan disampaikan melalui suatu studi historis, karena kita lihat latar belakangnya, historisnya. Lalu kemudian kita bicara apa? Teksnya, gramatikalnya, kesusastraannya, atas suatu perikop sesuai dengan konteksnya. Yang pertama-tama diterapkan Roh Kudus kepada pribadi dan pengalaman pengkhotbahnya, lalu kepada pendengarnya. Jadi sebenarnya tugas beratnya pengkhotbah adalah menggali Alkitab. Dan itu yang kalau kita langsung masuk kepada tekstual dan topikal, yang terjadi adalah ayatnya tidak tergali. Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Nah, kalau kayak begitu, tugas berat kita adalah gali teksnya dulu, baru ketemu alurnya. Kalau yang ini kan, yang tekstual, boro-boro digali teksnya, dipretelin teksnya, dicari-cari bagian lain. Jadi ayat ini nggak kegali sebenarnya. Nah, kalau ditanya boleh atau tidak sih, boleh aja. Membangun atau tidak, membangun. Tapi pertanyaannya saya balik lagi begini. Yang membangun itu firman Tuhan atau sebenarnya cocok-cocokin ayat? Ya, cocok-cocokin ayat aja. Di PL mana,
Saya takutnya memang kita nggak bertumbuh dalam firman. Nah, karena itu, saudara perhatikan, beberapa gereja yang sangat ketat dengan ekspositori, sampai khotbahnya urut. Roma, sampai jemaatnya bilang, iya Roma mulu, gitu ya. Tapi mungkin diselingi sama beberapa kali topikal kalau hari-hari tertentu. Thanksgiving, Christmas, Easter. Kenapa? Mereka berusaha fokus kepada mengekspos ayatnya supaya jemaat mengerti apa tujuannya Paulus tulis Roma. Untuk gereja-gereja tertentu yang lain, ada yang sangat fokus dengan topikal. Hidup yang diberkati Allah. Mari kita lihat di kitab Kejadian, Abraham diberkati. Oh saudara, ada juga yang orang namanya Ayub. Dia diberkati tapi Tuhan ambil dulu semuanya, lalu Tuhan ganti 2 kali lipat. Ada lagi orang yang namanya begitu. Sehingga akhirnya dia akan, saudara akan tahuan lah kalau ke gereja mana. Kalau saya di Indo lah ya, saya nggak tahu gereja di sini. Kalau saya di Indo, saya tahu karena gereja saya berusaha ekspositori. Saya GPIB. Ayatnya nggak banyak. Ayatnya cuma itu doang, ini sampai ini. Itu satu perikop biasanya. Tapi ada beberapa gereja misalnya yang mungkin kalau belakangan yang lebih karismatik, biasanya memang mereka akan ayatnya banyak. Karena khotbah mereka cenderung tekstual dan topikal. Jadi mari kita terbuka untuk melihat sebenarnya kita sedang mau menjadi seperti apa. Cuma dalam pengalaman saya, sebaiknya kita gali Alkitabnya dulu. Jadi Bapak Ibu mari belajar, kok Bapak Ibu ya, saudara, mari belajar yang ekspositori dulu. Itu yang paling dasar. Baru kita nanti kemana-mana. Takutnya waktu kita kemana-mana tanpa kebiasaan ekspositori, kita jadinya cuma cocok-cocokin cerita. Kita nggak bertumbuh, jemaat nggak bertumbuh. Kenapa? Cerita sekolah minggu diulangin, dicocokin sama Allah turut bekerja gitu. Tapi jangan bilang ini nggak boleh. Nggak bisa juga. Ini untuk merap up. Jadi kalau orang terbiasa eksposisi, maka ada kesempatan-kesempatan dia ditolong untuk melihat. Saya kemarin di satu gereja di Abu Dhabi, pendetanya sangat eksposisi. Dia gali itu semua. Di akhirnya, menarik nih, ini kalau udah tingkat tinggi ya, hamba Tuhannya bisa combine. Dia combine antara ekspositori sama topikal. Jadi dia bahas ekspositori itu. Dia bahas Allah memilih, Allah mengapa. Di akhirnya dia bilang, jadi saudara kita bisa belajar apa tentang Allah? Muncul topikalnya. Dia kasih 3 topikal. Allah itu sovereign, Allah, sovereignty of God, apa gitu. Nah itu jadinya jemaat kayaknya kalau memang kemarin jadi agak sedikit lebih lama biasanya katanya khotbahnya dari biasanya, tapi jadi dia dapat expose-nya, dapat topiknya, dapat kira-kira begitu. Nah ini kembali lagi saya sih berharap sekali kalau saudara mau belajar, mari mulai dari yang expositor, karena itu yang sangat mendasar yang perlu kita gali. Kira-kira sampai sini ada feedback mungkin atau pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Jadi kalau misalnya kita kasih tema dengan cuma 1 ayat Alkitab bagian, susah dong kita mau ekspositori. Misalnya nih, kita disuruh melayani, membawakan firman Tuhan. Terus kita dikasih temanya misalnya kebaikan Tuhan. Terus kita cuma dikasih Roma 8:28. Saya dalam pengalaman sudah dididik ekspositori, ini cara untuk inilah ya, menghilangkan rasa bersalahnya ya. Jadi saya akan tetap, mungkin saya akan bahas kebaikan Tuhan, tapi diawali saya akan bicara dulu. Saudara-saudara, teks Roma 8 sebenarnya Paulus lagi berbicara tentang ini. Khusus nanti terus mari kita soroti secara khusus ayat 28. Lalu di dalam ayat 28 ini kita melihat bagaimana Paulus fokus kepada kebaikan Tuhan. Karena banyak sekali ayat yang sebenarnya kita nggak nambah pengetahuannya. Kenapa? Kita malas gali. Yang paling parah adalah pengkhotbahnya malas gali. Kalau kami malas gali,
saudara pasti jauh lebih malas lagi gitu. Kadang-kadang saya pikir, saya menantang diri saya untuk dengar khotbah ekspositori. Saya menantang diri saya untuk dengar khotbah ekspositori. Karena apa? Saya ingin tahu Alkitab. Saya bukan cuma mau semua cerita sekolah minggu dipuzzlein lagi. Jadi hari ini dibikin puzzle. Pernah lihat yang ini ya? Puzzle anak-anak yang bisa diganti-ganti, yang ada 6 sisi. Hari ini gambar kuda. Besok dibalik-balik jadi gambar kelinci. Tapi itu tetap 9 pieces. Saya pikir kita nggak mau begitu. Kita mau bertumbuh dalam firman. Saya kasih contoh nanti. Mungkin sorry itu dulu ada pertanyaan lain kan? Dari apa yang disampaikan? Asik. Lagi mikir. Susah. Makanya disiapin. Ya. Oh iya. Loh, bukannya udah dari bisa? Coba misalnya lihat Yohanes 3:16. Kita suka banget ya Yohanes 3:16. Biasanya orang kalau khotbah ini langsung hampir pasti terpikirnya kalau nggak tekstual, topikal. Pertama, karena begitu besar. Jadi kita apa yang pertama kasih. Saya pernah sih khotbah tekstual, mau nggak mau karena apa? Waktunya terbatas. KKR. Ya ayat temanya Yohanes 3:16. Tapi saya mesti belajar bertanggung jawab. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup. Saya bahas gitu ya. Tapi saya juga takut, saya bilang Tuhan nanti lama-lama anak-anak yang dengar khotbah ini nggak belajar melihat. Yohanes 3:16 ada di antara apa? Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Jadi ternyata kita lihat ke atasnya, ini tidak terpisah. Ini tidak sedang bicara kasih Allah, melulu kasih Allah. Ayat itu memang diberikan dalam konteks Yohanes 3. Dan jangan lupa Yohanes 3 diberikan dalam konteks Injil Yohanes. Injil Yohanes diberikan dalam konteks perjanjian baru. Perjanjian baru diberikan dalam konteks perjanjian baru dan lama. Jadi di situ kita lihat, jadi konteksnya akhirnya Alkitab. Makanya di dalam tradisi gereja biasanya kita diminta juga, kalau saudara ikut renungan harian atau apa, ada selalu bacaan Alkitab 1 tahun. Karena makin kita baca Alkitab, kita tuh konteks kita makin luas. Oh iya ya, dulu waktu baca Yohanes 3:16 kita terkagum-kagum ayatnya. Terus lihat 2 ayat di atasnya, ada referensi ke Musa di padang gurun. Lihat lagi ke atasnya, oh Yesus lagi ngomong sama Nikodemus. Lihat lagi, ternyata waktu itu habis Yesus ngomong sama Nikodemus itu pertama kali dalam pelayanan publiknya setelah mujizat di Kana. Lihat lagi ternyata dimulai dari Yohanes pasal 1. Lihat lagi, apa tujuannya Injil Yohanes ditulis? Akhirnya kita jadi ngerti seluruh kitab. Dan itu bukan kerjaannya orang teologi. Kadang-kadang kita pikir, itu pendeta lah. Itulah firman yang Tuhan berikan supaya kita bertumbuh di dalamnya. Nah memang ya ayat ini dibagi kira-kira tahun 1600-an. Awalnya kan dalam bentuk surat ya. Surat ya udah panjang. Jadi surat Roma itu kan panjang banget ya. Tapi kalau nggak dibikin ayat kita jadi bingung bukanya. Mari kita buka kalimat ke-13 kata ke-47 gitu. Gimana kan? Ada dengan ayat itu, tapi begitu ayat itu ada, kadang-kadang kita ambil ayatnya, kita nggak lihat konteksnya. Bukan berarti ayatnya nggak indah. Oh indah banget, ini aja udah indah, udah bisa bikin nangis-nangis. Ternyata waktu naik ke atasnya, nangis darah. Karena lebih indah lagi. Firman Tuhan itu indah, digali tuh makin digali, makin indah. Dan saya melihat salah satu membuat jemaat menggali firman ketika hamba Tuhannya menggalinya terlebih dahulu. Kalau saya misalnya khotbah langsung Yohanes 3:16, saya nggak bilang ini Nikodemus, mungkin saudara juga akan taunya Ayat 13 indah sekali ya, Yesus mati buat saya. Tapi begitu ngomong Nikodemus, mungkin pulang dia bisa bilang, itu Nikodemus ya, kayak tadi Pak Alex bilang ya, saya baca, oh iya ya, ternyata Yesus lagi ngomong sama Nikodemus. Jadi sebenarnya khotbah kita yang disampaikan dengan kata-kata yang jelas, dengan keyakinan yang teguh, itu menjadi kesempatan orang menggali Alkitab. Nah, yang saya takutkan adalah banyak khotbah sekarang membuat orang jadi malas. Karena kesannya inilah segala-galanya tentang firman Tuhan. Oh, apalagi kalau dia cuma
terjebak sama tekstual dan topikal. Mungkin ada yang lain. Jadi kalau kalau dari exposition dari exposition tadi, karena kan harus membahas konteks dan alurnya biasanya kadang kita melihat juga di perjanjian lamanya. Itu pastinya berarti waktunya akan lebih panjang dibanding untuk yang itu berarti gimana caranya kita bisa mensiasati kalau kita punya keterbatasan waktu itu, tapi kita bisa tetap ekspositor. Ya tetap sih kalau pertanyaan kita kan gini ya, anak-anak kalau kita mau dia tetap SMA, dapat pelajaran SMA tapi cuma 2 tahun ya, masuk kelas akselerasi. Kalau tidak, jadi maksudnya gini, jangan potong prosesnya. Atau kita hayati aja, hari ini yang dilakukan cuma renungan. Jangan expect too much. Tantang diri kita pergi ke gereja, dengar khotbah ekspositori, dengar di YouTube yang ekspositori. Karena apa? Ternyata persekutuan kita hanya sanggup dengan waktu yang singkat, hanya sanggup melakukan renungan. Renungan pun juga kan akhirnya orang maunya sampai kepada aplikasi, karena renungan memang fokusnya kepada refleksi. Makanya di dalam ada 3 disiplin dalam hubungan dengan Alkitab. Saya tulisannya gede-gede jadi maaf ya, ambil kertas banyak sebenarnya. Ada 3 disiplin dengan firman Tuhan di dalam tradisi Kristen, spiritual formation. Yang pertama yang disebut dengan quiet time. Quiet time itu kita sebut dengan saat teduh. Saat teduh fokusnya memang cuma refleksi. Refleksi atau apa ya, kita meditasi. Meditation. Yang kedua, yang lebih jauh lagi, itu masuk kepada, atau mungkin bukan lebih jauh ya, ini yang kedua yang namanya Bible reading. Itulah yang baca Alkitab sepanjang tahun. Kalau kita baca 1 hari 3 pasal, dalam waktu 1 tahun, kita selesai baca seluruh Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Saudara sepupu kita di Indonesia, mereka, anaknya itu target mereka adalah khatam. Selesai baca Al-Quran, kira-kira di kelas 3 SMP. Anak Kristen, orang tuanya lebih senang anaknya bisa bahasa Inggris gitu ya. Nggak salah sih, cuma kadang-kadang saya pikir hati-hati kita menjauhkan anak kita dari Alkitab. Beberapa juga waktu saya dididik dulu, jangan terus dia membaca Alkitab nanti gila. Kalau Alkitab bisa bikin kita gila gitu. Satu waktu saya pergi ke sekolah, ke SMA, saya tanya sama mereka, siapa yang dari kecil Kristen? Angkat tangan. Itu sekolah Kristen, wah hampir semua angkat tangan. Terus saya sekarang ke Alex tanya, siapa dari kalian yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Turunnya pelan-pelan aja saya bilang. Tinggallah 3 orang. Dan saya pikir itu kelas 2 SMA. Saya bilang ya jangan ngomonglah ini surat cinta dari Tuhan, kita memperlakukannya kayak surat utang. Jadi baca. Ini realita yang saya lihat juga di dalam keluarga Kristen. Kita mungkin ya, saya kemarin pimpin satu kebaktian seminar di judulnya dikasih judul sama sekolahnya skor atau karakter. Karena orang tua Kristen kan di Indonesia sibuk sama skor anaknya berapa. Jadi itu ibu-ibu kalau lagi nunggu anaknya pulang sekolah, kemarin ujian matematikanya berapa gitu kan. Kamu berapa jeng gitu. Jadi itu. Jadi yang mereka sibuk tuh berapa nilainya. Tapi kemudian gurunya minta saya untuk mau bicara karakter. Saya bilang iya. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang nanya, berapa nilainya? Waktu anaknya bilang 9 atau 10. Ada yang nanya lagi nggak? Kamu jujur nggak tadi kerjain? That is about character. Dan karakter itu kan dibentuk dari sebenarnya bagaimana kita firman Tuhan membangun kita. Bible reading, lalu kemudian yang namanya Bible study. Ini yang bahasa kerennya kita PA. Di dalam hal normalnya ada yang bilang begini, quiet time ini kan 1 hari kira-kira ya 10 sampai 15 menit kan? Karena memang tujuannya refleksi. Nah, seringkali quiet time itu kayak gini. Ini gambarannya aja ya. Mungkin saudara-saudara pergi ke Bali, saking kayanya ke Bali, ke Pantai Kuta naik helikopter. Asik gitu ya. Nah, waktu saudara naik helikopter dari atas lihat seluruh Pantai Kuta, itu saudara sedang melakukan Bible reading. Bible reading tujuannya dapat overview. Karena itu Bible reading biasanya perikopnya bukan perikop lagi, 3 pasal. Kenapa? Tujuannya apa? Hanya baca aja.
untuk dapat overview. Kalau quiet time, saudara turun sama helikopter, terus kemudian ada batu, duduk di atas batu itu pas sunset. Saudara cuma mandang satu matahari terbenam. Wah, indah sekali. Itu seperti quiet time. Kita kalau saat teduh, ada saat teduh 3 pasal? Enggak. Biasanya paling mentok satu perikop. Udah satu perikop diambil satu ayat. Udah satu ayat direnungkan satu kata. Wih, indah sekali ini. Nggak salah. Tapi itu memang quiet time. Makanya quiet time ya 10-15 menit. Bible reading kalau kita cepat paling 10 menit selesai. Bible study kita ambil meteran, kita ukur panjang pantai Kuta. Kita ambil pasirnya, kita bawa ke laboratorium, kita teliti. Karena tujuannya apa? Tadi banyak kita expertnya di sini. Dan kita suka dengan khotbah model ini. Begitu Bible study pembicara ngomong, ini ada konteksnya begini. Udahlah, saya mau cepet pulang nih, gitu ya. Padahal sebenarnya dalam keseimbangan sebaiknya kita memiliki ketiga-tiganya. Karena itu, quiet time biasanya dilakukan daily. Bible reading biasanya dilakukan daily. Tapi dalam buku yang kami pakai, Bible study nggak perlu daily. Ini bisa kita lakukan weekly. Seminggu sekali, sediakan waktu kira-kira 2 jam. Nah, ini kalimatnya menarik. Sekaligus. Maksudnya gitu. Jadi jangan hari Senin 15 menit, Selasa 15 menit gitu ya. Kalau misalnya ya, nah bagus banget kalau kita punya Bible study sama-sama. Namanya kan kita punya kemampuan menggalinya beda-beda ya. Sama-sama 2 jam kita study gitu. Nah, jadi jangan, yang susahnya adalah begini, ada orang karena baru bertobat, saat teduhnya jadi PA. Kenapa telat ke kantor? Aduh, saya sangat menikmati firman Tuhan tadi, saya saat teduh 2 jam. Hah? Itu PA namanya. Kalau saat teduh memang tujuannya fleksibilitas. Nah, pertanyaan saya balik lagi kepada teman-teman, jangan expect too much. Kalau memang kita bilang hari ini tolong bawakan renungan, ya udah, expect-nya ini. Kira-kira kita mau keluarin konteks ya sedikit lah, saudara. Kalau kita baca seluruh Injil Yohanes, sebenarnya penulis memaksudkan ini. Hari ini kita akan fokus ke ayat 3 ya. Jadi bagi saya itu jauh lebih bertanggung jawab daripada saya akan membahas semuanya. Berarti kita sudah bawa renungan, habis waktu. Atau nanti sediakan waktu memang untuk Bible study. Hari ini kita Bible study ya. Ya udah, kita akan gali sama-sama. Mungkin ada yang bawa ensiklopedia, ada yang bawa dictionary. Jadi saling share informasi. Saya baca, oh ternyata zaman itu kebiasaan orang wanita itu nggak boleh berkepang. Nah itu kan kita tahunya dari dictionary mungkin atau dari commentary. Jadi kita saling share informasi. Tapi menolong teks itu makin kita hayat. Oke? Saya lanjut dulu ya supaya kita bisa masuk kepada intinya. Sekarang intinya tentang bagaimana khotbah ekspositori. Nah, khotbah ekspositori itu saya kasih gambar begini, saudara ya. Saya kasih gambar ini. Coba saudara lihat sebentar gambar ini. Coba saudara kelompokkan. Coba kelompokkan gambar ini. Lalu silakan bisa berdua atau sendiri-sendiri. Coba belajar kelompokkan gambar ini. Apa sama apa kira-kira gitu. Sosial media. Oke, yang buah mana aja? Nanas, kiwi, kiwi kali ya, anggur, apel, tomat bisa labu apalah ya. Oke, sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, masuk lah, Twitter. Oke, transportasi, saudara sudah melakukan persiapan khotbah eksposisi, mengelompokkan yang sama dengan apa? Kira-kira nanas ini judulnya apa? Buah-buahan. Jadi sebenarnya kita menarik konsep. Nanti kalau saudara nanti perhatikan lagi tadi kalimat apa itu khotbah eksposisi?
Khotbah eksposisi adalah menyampaikan sebuah konsep Alkitabiah. Jadi ingat, ada abstraksinya, ada konsep Alkitabiahnya. Nah, karena itu nanti di dalam kita menyampaikan khotbah eksposisi, membuatnya menjadi seperti ini, itu dilakukan dengan yang namanya pertama, subjek. Apa itu subjek? Subjek itu sederhananya begini. Tadi komplement, saya bagi dua ya. Ini namanya komplement. Ini namanya subjek. Komplementnya, ini sebenarnya komplement. Nanas, anggur, nah, dan lain-lain lah ya. Dengan apa tuh, apel. Ini namanya komplement. Subjeknya apa? Ini semua namanya Buah-buahan. buah-buahan. Ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Ini satunya apa sih itu? Mau pakai tomat atau? Belewah. Labu lah ya. Jadi subjek buah-buahan ada berapa komplement? 4. Ada 4. Ini satu lagi apa? Kiwi. Oh iya ya. Sorry. Paya. Ini buah Indonesia, paya sih kayaknya. Pepaya ya. Oh iya, pepaya. Iya, pepaya lah gitu ya. Jangan debat ini soalnya siluet ya. Kita di foto siluet juga nggak kelihatan gendutnya. Nah, ini namanya buah-buahan. Jadi kalau hari ini saudara diminta berkhotbah tentang 1, 2, 3, 4, 5, saudara akan berkhotbah mengatakan tentang buah-buahan. Kadang-kadang begini, kalau tekstual, kadang-kadang dia masuknya ke nanasnya, anggurnya, apelnya, ke firmannya, tapi sebenarnya dia nggak nyimpulin ini apa, tentang apa. Nah, makanya kekuatan khotbah ekspositori itu adalah dia mampu menyimpulkan ini apa. Sehingga jemaat bisa membawa pulang dengan jelas, hari ini firman Tuhan mengajarkan tentang buah-buahan dan ada 5 buah-buahan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang saya coba tes. Mari kita langsung ke Alkitabnya ya. Coba teman-teman, kita buka misalnya di dalam kitab coba buka Matius 5. Ini mah paling sering ya. Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 5, 13 sampai 16. Teman-teman, tolong baca dulu ayat. Biasanya kalau kita baca ayat ini akan langsung muncul apa dan apa? Garam dan terang. Itu biasanya adalah komplementnya. Itu komplementnya. Nah, kita mesti belajar mencari akan subjeknya itu berbeda. Karena penafsiran itu kayak diamond, bisa dilihat dari banyak sisi. Jadi orang bisa khotbah Matius 5, 3, 16 dengan tema karakter. Karakter apa kira-kira Pak? Biar lebih kedengaran bagus. Karakter Kristen. Karakter Kristen ya, gampang ya. Karakter yang mempengaruhi sebagai garam dan tidak dipengaruhi oleh dunia. Oke, good point tapi kepanjangan. Jadi lebih bagus pakai karakter Yang mempengaruhi. orang baca. Kayak yang mempengaruhi, bisa begitu. Atau ada yang mau pakai yang lain? Karakter Kristus, karakter Kristen. Semua lah keluar ya, karakter orang percaya. Silakan. Tapi kalau kita gali lebih dalam tentang garam dan terang, ini bicara apa lagi? Teladan. Di teladan? Oke, teladan digali lagi. Jadi kalau orang jadi garam, jadi terang itu ngapain sih? Tadi udah muncul di Bapak tadi. Tujuan Berkat. Lagi. Garam, terang. Garam dan terang ini, ya ini tergantung PA kita nih. Hadirnya di mana nih? Kalau garam ada di tengah-tengah. Waktu itu garam untuk apa sih? Di zaman Yesus, garam bukan cuma memberi rasa, tapi apa fungsi utama? Mengawetkan, karena belum ada lemari es. Jadi garam untuk mengawetkan.
Kenapa mengawetkan? Karena kalau tidak diawetkan bakal busuk. Kamu garam dunia. Berarti kalau kamu tidak hadir, dunia busuk. Kamu garamnya dunia. Kamu bukan cuma garam aja. Kalimatnya kamu garamnya dunia. Kamu garam dunia. You are the salt of the earth. Jadi, ya jangan garam kumpul sama garam ya, jadi gudang garam ya. Udah mesti share gitu. Nah, itu apa? Tadi kalimatnya apa? Sudah ada di sana tadi. Karakter yang Mempengaruhi. pengaruh, itu kata yang bagus. Pengaruh. Teladan tadi, karena kalau kita gali sebenarnya bukan teladannya, tapi pengaruhnya. Kalau kita gali lebih dalam. Ada yang bisa lihat dari sisi yang lain? Coba lihat, itu statement. Itu bukan suggestion. Kamu mbok ya jadi garam dunia, kamu mbok ya jadi terang dunia. Berarti Perintah. perintah? Ini cuma statement, bukan perintah. Kata yang dipakai apa? Kamu adalah. Berarti ini mesti belajar buat ini ya. Kalimat berita. Identitas. Tuhan tidak bilang kamu harus jadi, tapi kamu adalah. Jadi ini subjek ini, kalau kami di sekolah teologi, ini subjek ini dikasih satu ayat, cari subjeknya. Dari subjek itulah nanti ini yang akan jadi apa orang Batak bilang itu tondinya gitu ya. Itu yang akan rohnya. Itu yang akan disampaikan terus menerus. Misalnya lah ya, nggak tahu saudara saya juga karena itu seni ya berkhotbah. Misalnya kemarin ininya saya, subjek saya apa? Siapakah Yesus yang lahir itu? Itu subjek saya. Siapakah dia? Komplemennya? Juru selamat, Kristus, Tuhan. Identitas kita yang dikasih oleh Kristus, nah ini biar bagus kan? Ini sebaiknya dibuat dalam kalimat yang singkat. Nah misalnya identitas, atau mungkin juga pakai kata pengaruh. Ini yang kalau Bapak Ibu pakai bukunya John Stott, dia bilang pengaruh Kristiani. Beberapa buku pakai karakter orang Kristen atau karakter orang percaya. Identitas Kristen atau apa. Nah dari situ nanti kita lihat bawahnya, komplemennya apa? Kalau dia misalnya identitas, bawahnya pakai kata apa bagusnya? Seorang. Identitas kita sebagai orang Kristen adalah sebagai, misalnya ini kata kuncinya yang mesti diulang-ulang, sebagai garam, sebagai terang. Yang lama tuh itu nyusun khotbah tuh ininya. Kan kita udah dapat nih. Tapi saya mau nyampein ini apanya ini? Supaya saudara bawa pulang nih. Ini apanya? Saudara, hari ini saya akan menyampaikan tentang karakter. Nah, sekarang saya tambahin lagi ya. Ini ilmunya nambah ini. Biar bagus, subjek ini setelah kita ketemu ininya, kita mesti ganti jadi bentuk pertanyaan. Biar menarik untuk orang, karena ini pertanyaan nanti, makanya tadi saya bilang dijawabnya dengan ada kata depannya. Kalau misalnya mengapa, berarti kata depannya karena. Kalau kemarin saya, siapakah Yesus? Dia adalah. Itu yang saya ulang-ulang sebenarnya. Sehingga saya tutup lagi, karena itu sudahkah dia menjadi Juru Selamat Kristus Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Jadi, kalau kita bisa mengemas dengan tepat, kita akan menyampaikan itu dan jemaat akan mengingat teks itu. Iya ya, seperti apa harusnya saya hidup? Identitas apa yang saya bawa? Sebagai garam, sebagai terang. Lalu kita masuk, kita mulai bahas nih sebagai garam. Kita kenalin nih. Nah, itulah tugasnya pengkhotbah, dia cerita. Garam pada zaman Tuhan Yesus ternyata bisa menjadi tidak asin.
Karena kan jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Loh, kok bisa? Kita gali lah. Kenapa ya garam saya pada waktu itu bisa tawar? Jadi di dalam komplement, ini berarti ada dua komplement. Komplement ini biasanya kita akan kombinasikan. Kombinasinya sederhana, dimulai misalnya kita bahas firmannya, kita pretelin ayatnya, kita kasih ilustrasi. Jangan lupa ada aplikasi. Baru pindah poin kedua. Poin kedua, biar tidak monoton, bisa jadi kita mulai dulu dengan apa? Bisa kita mulai dengan ilustrasi dulu. Saudara, saya mengingat ya, saya ilustrasi bisa dari pengalaman pribadi, dari cerita orang lain, dari kesaksian atau apa. Lalu habis itu bahas firmannya. Dan apa yang saya ceritakan tadi, saudara, ternyata itu juga yang diingatkan Tuhan Yesus waktu dia berkata, kamu adalah terang dunia. Kita balik ke ayatnya. Yang diekspos itu ayatnya, bukan apa yang ada di pikiran kita cocok-cocokin. Lalu, jangan lupa, paling bagus selalu harus ada aplikasi. Sudahkah kita menjadi terang? Jadi hari ini kita belajar dua hal. Identitas kita sebagai garam, sebagai terang. Sudahkah kita menghidupinya? Amin. Khotbah kami kalau di sekolah teologi menemukan subjek komplement, ini khotbah 7 menit. Kalau orang tanya, apa khotbahmu hari ini? Kamu harus bisa jawab dalam satu kalimat. Itu yang namanya subjek komplement membentuk yang namanya gagasan lengkap. Apa gagasan lengkapnya? Identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu sebagai garam dan terang. Kalau orang bilang, apa khotbahmu tadi? Yang lahir hari ini, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Kristus Tuhan. Mesti bisa dalam satu kalimat. Itu namanya gagasan lengkap. Ada gagasan yang disampaikan. Mulai ada bayangan? Kesannya mudah ya. Masih nangis darah ini kalau bikin begini nih. PA-nya gampang, saudara. Kita dapat ini, dapat ini, dapat ini. Mengemasnya memang. Itu ya kita butuh. Kalau saya di siswa memang juga jadi kadang-kadang harus bergumul menemukan misalnya kata yang tepat. Atau bisa jadi muncul akronim misalnya. Kita munculin akronim. Atau kata-kata begini nih. Ini kata-kata begini penting nih. Biar gampang diingat sebagai, kalau saya khotbah di siswa. Jadi adik-adik hari ini kita belajar apa? Identitas Kristen. Pertama sebagai apa? Garam. Kedua sebagai terang. Kadang-kadang khotbah anaknya 1000 orang gitu ya, dengan keinginannya masing-masing. Gimana caranya? Nah, kita mesti bisa punya kemasan gagasan lengkap yang waktu orang tanya, khotbah apa? Di situ kita harus sampaikan, ini idenya. Nah, sehingga di dalamnya nanti kita cuma ngembangin, saudara. Nanti ditambah di depannya apa? Pendahuluan. Kalau kita lagi bahas identitas, enaknya pendahuluannya apa? Bisa aja, misalnya, saudara, saya sering pakai ilustrasi itu. Saya kesel lihat film Indonesia, suka lupa identitas. Kadang-kadang kita juga lupa diri, saudara, dalam hidup kita. Tapi bagaimana? Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita untuk tidak lupa identitas kita. Karena itu, mari kita belajar. Apa? Nah, itu mesti kuncinya tuh. Kita akan belajar apakah identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi muncul subjek yang sudah dibentuk jadi kalimat pertanyaan. Ada dua hal. Di Indonesia itu ada lampu lalu lintas ya. Kadang-kadang ada, orang Indonesia kan suka malas nunggu ya. Jadi ada tulisannya tuh 63, 62, 61. Itu sebenarnya bisa kita pakai dalam teori khotbah. Jadi saudara di awal kasih tahu aja, hari ini saya akan bahas dua hal. Supaya orang udah tahu dua hal. Dan orang juga akan mulai gelisah, gila ini udah setengah jam masih poin 1 nih. Tapi itu baik. Saya akan cerita tentang dua hal. Biasanya kalau saya khotbah, saya kasih tahu dulu 3. Kayak kemarin di slide saya kasih tahu. Juru Selamat, Kristus Tuhan. Mari kita lihat satu-satu. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dan itu mesti kita atur lah. Kalau kita misalnya dapat waktu khotbah 10 menit, maka pendahuluan misalnya cukup 2 menit. Lalu 8 menitnya isi, 6 menitnya isi, 2 menitnya terakhir penutup. Jadi kita mulai dengan sesuatu berkaitan sama identitas, kaitin, pertanyaan peralihan,
Masuk, gali, bagiin, tutup. Tutupnya ulangi lagi. Yang diulang apa? Kalimat peralihannya di subjek ini. Jadi apakah peran kita sebagai orang Kristen? Dunia makin gelap, sudahkah kita hadir sebagai terang? Dunia makin busuk, sudahkah kita hadir sebagai garam? Kita tidak jawab itu di ruangan ini, tapi kita akan jawab di kehidupan kita di luar sana. Maukah saudara? Jadi kita menyusun hal-hal yang memang kita rindukan, orang dapat apa dari khotbah kita. Kira-kira seperti itu. Kita latihan lagi ya, satu lagi ya. Mazmur 119. Ini gampang sih, gampang ya, bukan gampang. Singkat sekali. Mazmur 117, saudara. Coba buat apa subjeknya dan apa komplemennya. Ada yang mau ngusulin subjeknya apa? Belajar sama-sama. Alasan memuji Tuhan. Alasan memuji Tuhan. Ganti jadi pertanyaan. Mengapa? Oke, pintar semua. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Biasanya ini teori lagi tambahan ya, karena ini kan nggak mungkin disampaikan semua. Salah satu caranya untuk kita attach sama orang yang kita khotbah, misalnya bagaimana remaja memuji Tuhan, misalnya. Jadi kita kontekskan kitanya itu siapa. Bisa aja misalnya bagaimana persekutuan jemaat Kristen di Philadelphia memuji Tuhan, misalnya begitu. Jadi kita bisa kaitkan itu untuk menolong orang lebih attach sama khotbah yang kita sampaikan. Kita lihat kalau itu jemaat, ya udah pakai kata jemaat kah, kita kah, atau orang percaya, atau siswa, atau mahasiswa, biasanya kami ganti dengan itu. Jadi mengapa kita harus memuji Tuhan ya? Kalau kita lebih bagus ada mengapa Tuhan harus dipuji? Gitu ya, biar lebih bagus bahasa Indonesia ya. Jadi jangan ya bahasa yang ini ya. Mengapa Tuhan harus dipuji? Komplemen pertama? Kasihnya. Kalau mau pakai kata di Alkitab, dia pakai kata apa? Sebab. Ya. Ada berapa alasan? 2. Pertama, sebab kasihnya yang hebat. Yang kedua, kesetiaannya. Udah deh, kita gali deh apa arti kasihnya, apa arti kesetiaannya, dan mungkin dari situ, nah mau nggak mau kan nanti kita jadi kayak tekstual juga, atau kita lihat ke tempat lain. Tapi sebenarnya ayatnya udah tergali. Jadi kita nggak merasa berdosa, ayatnya nggak digali, kita udah kemana-mana gitu. Nah itu yang penting sebenarnya waktu kita membagikan. Latihan lagi satu ya, baru kita selesai. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7. Teman-teman tolong perhatikan ayat 24 sampai 27. Ini cuma dikit itu, cuma 5 ayat. Mulai bingung. Ada yang mau nyoba nggak? Boleh, kita ini ya, silakan yang mau nyoba. Boleh kasih tahu subjeknya apa? Bang, ayo bang. Sikap. Atau gue mulu. Coba. Apa bang? Sikap. Jadi pertanyaannya. Sikap. Terus saya akan bicara tentang sikap. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Good point. Bagaimana? Buku nih. Sikap kita. Kok pakai merah ya? Terhadap firman Tuhan. Nanti komplemennya? Orang yang mendengarkan dan melakukan, orang yang mendengarkan dan tidak melakukan. Jadi jawabannya orang. Jawabannya bagaimana jawabannya? Jadi kalau bagaimana jawabannya? Melakukan dan tidak melakukan. Melakukan dan tidak. Melakukan. Satu Siapa yang melakukan. Apa yang sama dari dua? Mendengar. Kalau nggak Mendengar. dengar. Iya, sorry, mendengar. Mendengar Dan melakukan. Yang berikutnya? mendengar dan tidak melakukan. Mendengar dan tidak melakukan. Udah pintar-pintar.
Minggu depan kirim hotline ke saya. Biasanya kalau latihan nanti orangnya udah ini, kasih dulu ininya. Nah, jadi gagasan lengkapnya sebenarnya jawabannya. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan, mendengar, melakukan, mendengar, tidak melakukan. Jadi, sikap kita terhadap firman Tuhan dan bagaimana melakukannya. Bingung juga ya. Karena memang ini perikopnya agak unik ya. Maksudnya tidak semudah itu. Ini makanya Bang Fani langsung dapat ininya, yang sikap terhadap firman Tuhan. Jadi itu kaitannya dengan kata apanya, kerjanya lah, apa aktivitasnya gitu lah. Mungkinkah ada dapat yang lain? Coba bagaimana kita merespon? Bagaimana kita meresponi firman Tuhan? Firman Tuhan, ya. Juga kita masih bersikap ini ya, meresponi. Oke. Yang lain? Fondasi. Apa? Fondasi. Fondasi. Jadi kalimatnya? Apakah fondasi dari rumah tangga misalnya? Apakah fondasi? Oke. Fondasinya nanti komplemennya apa? Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oke, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mesti di fondasinya udah bagus, cuma digali lagi dapat kata yang kuncinya kali ya. Saya agak beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Orang yang mendengar dan melakukan dan mendengar tapi tidak melakukan. Nah, itu agak panjang ya. Oke. Kira-kira poinnya kamu dapat kan, Mon ya? Maksudnya kira-kira enaknya pakai kata apa tuh? Ada beberapa kata kunci di situ yang saudara nggak keluarin sebenarnya. Pelaku firman. Pelaku firman. Oke. Badai. Badai. Hujan banjir. Hujan banjir. Jauh banget ya juga. Lagi ini perasaan cuaca. Melakukan. Bijaksana dan orang bodoh. Ada dua bahasa orang di situ. Orang bijaksana dan orang bodoh. Kadang-kadang kita masuknya kepada mendirikan rumah. Padahal itu adalah ilustrasinya. Ini menarik ya, sudah ada ilustrasinya. Nah, coba jadi kalau teman-teman khotbah bisa masuk dari sisi sikap, masalah apa fondasi yang akan kita bangun, tapi kira-kira nanti jawabannya mesti klop sama komplemennya. Supaya nanti jelas gitu. Kita kalau ditanya, jadi apa yang kamu sampaikan hari ini? Ada dua jenis orang misalnya, yang satu mendengar, dan ini kata kuncinya ini sih sebenarnya, mendengar. Yang mendengar melakukan, satu mendengar tidak melakukan. Kalau kita baca lebih ke atas lagi, yang saya tadi tanya sama Lemon, sebenarnya yang masalah mendengar dan melakukan itu judulnya apa mereka? Ke atas. Dua macam das. Baca dari atasnya lagi. Ada yang pernah baca khotbah di bukit? Jalan yang benar. Orang yang mendengar dan melakukan, mereka disebut Nah, Allah. taat. Mereka disebut Anak Allah. anak Allah. Coba lihat ke atasnya sampai kepada Matius 5. Karena sebenarnya kan ini Matius 5 sampai 7 adalah khotbah di bukit. Nah, siapa yang dengar khotbah di bukit? Lihat ayat 1 dulu. Murid-murid. Jadi yang mendengar dan melakukan itu title-nya Murid. murid. Siapakah murid Kristus yang sejati? Bisa gitu khotbahnya. Nah, kalau kayak begitu, saudara, itu kan udah penggaliannya tingkat tinggi nih. Kaitin sama pasal 5. Saudara, khotbah di bukit ini adalah bagian pasal 5 ayat 24, pasal 7 ayat 24 sampai 27 adalah bagian terakhir dari kesimpulan dari khotbah Yesus di bukit. Setelah Yesus berkhotbah kepada orang banyak, pada murid-muridnya, maka Yesus mengingatkan mereka, siapakah murid yang sejati? Murid yang sejati adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Kalau gitu ada murid yang lain yang tidak mendengar tapi tidak melakukan. Murid palsu. Murid palsu. Bagus. Jadi kalau kita bikin tema, boleh tuh agak heboh. Murid sejati versus murid palsu. Saudara, hari ini banyak orang mau jadi murid. Nah, itu pendahuluannya kan. Tapi murid seperti apakah? Palsu atau sejati? Mari kita belajar dari
firman Tuhan. Jadi kadang-kadang pendahuluan dulu baru baca ayat. Bisa begitu. Atau karena ini seni, bisa juga baca ayat dulu baru pendahuluan. Terserah. Tapi menarik tuh. Kalau di siswa kan cuma dua macam orang. Dengar itu. Saya kalau apa mesti cari gitu. Kadang-kadang agak nyeleneh gitu. Waktu bahas Efesus 2 misalnya ayat 1 sampai 10. Kalimat yang muncul misalnya ada hidup yang mati dan hidup yang hidup. Judul khotbah bikin hidup lebih hidup. Gitu ya. Saudara, bagaimana kita bikin hidup kita lebih hidup gitu ya? At life to life do. Oh gitu. Ternyata Kristiani ya. Kantor-kantor. Jadi itu kan kadang-kadang kita cari tagline yang dekat sama masyarakat atau apa. Itu bisa. Nah, teman-teman tolong perhatikan sebentar yang saya bagi tadi. Ada lebihnya baru. Mengenai pendahuluan yang menarik itu, yang baik, sangat menolong keseluruhan khotbah. Tapi jangan kelamaan di pendahuluan ya. Kadang-kadang kita lama banget di pendahuluan kemana-mana. Jadi kayaknya kesannya kalau kayak kita mau makan appetizer-nya kebanyakan gitu ya. Sampai begitu sampai di main course, udah gak mau denger lagi gua. Kita mesti menimbulkan. Nah biasanya yang pertama itu kalau aturan hermeneutiknya interesting, menarik. Nah menarik itu belum tentu kaitannya ada sama. Misalnya kalau saya khotbah di situ aja. Teman-teman survei menyatakan 3 dari 10 remaja di DKI sudah pernah berhubungan seks sebelum menikah. Wah itu kan interesting tuh. Tapi apa hubungannya sama saya? Karena itu setelah interesting, bawa itu menjadi kebutuhan mereka. Mungkinkah ada di antara mereka juga yang anak-anak Tuhan? Atau mungkinkah itu juga pengalaman kita di sini? Tentang gue nih, tentang gue. Kita bangkitkan. Nah, lalu kemudian mari kita lihat, orient the group to the passage being studied. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan nyatakan tentang kehidupan, kekudusan seksual. Mari sama-sama kita buka Efesus pasal 5 misalnya, kita lihat. Jadi memang jujur ya, kalau kita udah kebanyakan khotbah tuh, khotbah panjang itu sebenarnya kalau ditanya apa gagasan lengkap lu, nggak cukup 1 menit. Tapi bagaimana kita menyampaikan, baik ilustrasi kita siapkan, berkaitan dengan apa yang kita alami. Dan sebenarnya poinnya adalah bagaimana membawanya sampai kepada jemaat dengan baik. Supaya orang bisa berespon terhadap firman. Setelah kamu mengerti hari ini, kamu akan jadi remaja yang seperti apa buat Tuhan. Mari kita berdoa. Jadi itu kita membangunkan kesadaran mereka bukan dari cara kita berkata-kata, tapi dari firman Tuhan yang memang menyapa mereka. Kamu harus hidup dalam kekudusan. Ya. Ada beberapa bisa masukkan kondisi saat ini atau pengantar latar belakang firman Tuhan. Misalnya kayak tadi saya bilang teman-teman, khotbah di bukit dimulai dari pasal 5 sampai pasal 7. Itu bisa ditaruh di bagian ini. Sehingga waktu orang membahasnya nanti dia sudah lihat gambarannya ya secara umum. Lalu subjek, pertanyaan peralihan, isi tubuh gitu ya, sampai kepada kesimpulan. Oke, sederhananya sih begitu. Selebihnya latihan. Terakhir, kita bahas lebih lanjut ya. Ini nih, saudara, bagian yang berikutnya sebenarnya adalah setelah kita menyusun pesan verbal, untuk kita para pemula sebaiknya khotbah kita ditulis kalimat demi kalimat. Kenapa? Ya namanya ya, practice make perfect. Jangan sampai saudara hilang tiba-tiba teksnya atau tiba-tiba blank di depan kan, lalu kemudian kita bengong, jemaat bengong. Bisa lebih. Kadang-kadang bukan apa, kalau di depan itu many things could happen gitu ya. Jemaat pikir kita lagi diam sebentar gitu ya. Kalau kita lupa Tuhan apa lagi. Jemaat nangis kasih pas banget dia diam. Bengong. Coba usahakan ya bagaimana kita menjadi sesi kalau di kelas. Makanya saya bilang, saya nggak minta khotbah 15 menit, 7 menit. 3 kalimat pembukaan, isinya kalian bahas sedikit, penutupnya 1-2 kalimat. Sebenarnya kalau kita bisa khotbah singkat,
teori khotbahnya itu begini, selalu siapkan lebih singkat dari waktu yang diminta. Itu teorinya. Cuman kan biasanya pembicara kita kan susah, apalagi orang Indonesia gitu ya. Hampir selalu lebih panjang dari waktu yang disediakan gitu. Tapi baiknya memang khotbah yang ketika orang masih mau dengar, sebenarnya udah selesai. Itu kalau secara teori komunikasi masanya. Tapi saya pikir jauh lebih dalam lagi adalah bagaimana ketika pesan firman disampaikan, maka Roh Kudus bekerja. Tapi ketika firman nggak digali, Roh Kudus juga bingung gitu loh. Lu lagi ngapain lo pengkhotbah? Lu nggak jelasin firmanku kepada umat. Padahal Roh Kudus yang menuliskan firman kan. Jadi itu yang akan menolong meyakinkan, orang bisa berubah, orang bisa berespon. Nah, lalu saudara perhatikan, ternyata ini data yang mengejutkan, tapi inilah data kenyataannya ya. Setelah kita bicara verbal, tadi kita sudah susun khotbah segala macam siapin, ternyata juga ada faktor non-verbal. Di sini saya melihat bahwa kita perlu latihan, bukan berarti kita nggak ngandalin Roh Kudus, lalu kesannya mengandalkan kemampuan komunikasi kita, oratorium kita. Tapi ini fakta. What makes an impression? Words cuma 7%. Selebihnya your body language and how you speak. Karena itu dalam teori khotbah, kalau kita di sekolah teologi ya, salah satu kalau di kampus atau di sekolah dulu ada lab biologi, lab fisika. Kami di sekolah teologi ada lab khotbah. Itu ruangan yang penuh dengan kaca. Jadi misalnya kita belajar berkhotbah, saya nggak bisa bilang karena saya mau berkhotbah, saya nggak bisa, suara saya kecil gitu. Gimana ya, suara saya kecil, nggak bisa. Kita mesti latih, bisa suara dibesarkan. Apa masalah body language? Saudara, bayangkan kalau saya khotbah sama saudara gitu ya, Natal kemarin gitu ya. Lalu saya khotbahnya gini. Ya saudara yang dikasihi Tuhan ya. Ya, jadi kita bersyukur banget gitu ya hari ini ya. Tuhan baik sekali sama kita. Bagus banget. Sorry ya, saya jadi kok buku baju gitu. Saya mau nunjukin bahwa ternyata body language kita speaks more daripada sekedar pesan kita. Maksudnya gini, pesannya bagus banget. Tapi kalau kamu lihat hamba Tuhannya gitu ya, misalnya di mimbarnya gitu, saudara kita bersyukur ya hari ini kita bersama-sama berkumpul, mari kita buka Alkitab kita. Langsung kita akan melihat pesannya nggak penting. Nah karena itu, selain kita nyiapin naskah khotbah, kita harus belajar untuk mengembangkan diri dalam hal non-verbal communication. Nah non-verbal communication ini sebenarnya ini ya kuncinya juga latihan. Tapi jangan terpikir latihan untuk memanipulasi orang. Tidak. Tapi kita melatih. Paulus itu dalam kitab, kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, dia berkata bahwa dia benar-benar menyampaikan dalam dialog. Ada jemaat yang dia dialog, ada jemaat yang dia proklaim, ada jemaat yang dia ajar. Itu segala bentuk demi menyampaikan firman kepada mereka. Nah, voice itu 38%. Kita nggak bisa pungkiri juga. Pengkhotbah yang kita sukai atau favorit kita biasanya suaranya enak didengar lah paling tidak. Jangan bilang bagus banget ya. Bayangkan kalau, mari saudara-saudara kita bersyukur ya hari ini ya Tuhan begitu baik sama kita. Kita juga, makanya kalau di kami itu suara dilatih. Salah satu adalah latihan pernapasan. Jadi sama kayak orang mau serius bernyanyi, ya kalau saudara nanti ya siapa tahu Tuhan panggil serius dari pengkhotbah awam misalnya, atau masuk sekolah teologi, kembangkan. Penyanyi itu kalau mau latihan nafas panjang, biasanya ya kalau dulu kita di kampus gitu ada latihan fisiknya juga, kadang lari seputar. Jadi supaya nafasnya panjang. Nah biasanya kita disuruh tolong sebutkan huruf A sampai Z dalam satu tarikan nafas misalnya. A, B, C, D, E, F. Nanti kita lihat, kita tuh berhentinya di huruf apa? D, E, F, G, H. Berarti ya, saudara latihan lagi. Karena biasanya ada orang bisa ngomong dengan panjang tapi enak didengar. Nah itu semua ada faktor suara. Suara itu ada berkaitan sama pita suara. Itu memang Tuhan kasih. Makanya kalau saudara mungkin menyadari suara saya tidak sebaik dia, jangan ngotot sama karunia orang. Carilah karunia kita ya. Siapa tahu mungkin kita suara nggak bagus, senyum manis. Ya udah penyambut tamu lah ya. Daripada makin cerita gitu ya. Kadang-kadang gitu. Enggak, kita kadang-kadang melihat yang di depan lebih rohani, lalu yang tamu enggak gitu kan. Voice tone. Saya bagi language gitu ya.
Nah ini sedikit lah sebelum di dalam nonverbal ada facial expression. Nah ini yang saya bilang kadang-kadang kami latih dengan kaca. Misalnya bagaimana ekspresi sukacita. Kadang-kadang memang karena kalau kita baru pertama lah ya udah ketakutan, naskahnya aja udah takut gitu, bahwa ini udah modenya vibrate gitu ya, gitu. Lalu kemudian seringkali wajah kita nggak menunjukkan pesan kita. Saudara akan bisa lihat pembicara-pembicara yang baik, mereka masuk dengan pesannya. Apa? Bagaimana pesan hormat? Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu bicara dosa, mungkin dia akan bicara dengan kedalaman ekspresi wajah yang menyesal gitu ya. Kenapa? Karena ada efek mimicking gitu. Waktu saya begitu, jemaat akan ikutan. Kalau saya ngomong dosa, ya kita bersyukur ya, kita berdosa. Gila nih orang. Nggak logis ini, nggak nyampe kesannya ya. Movement. Pembicara yang bergerak akan dilihat lebih baik daripada yang diam. Tentu kalau kita duduk atau berdiri, nggak usahlah terlalu bergerak kebanyakan. Atau misalnya juga masalah catatan khotbah. Kadang-kadang mungkin kita punya Alkitab begini, lalu catatannya begini. Kadang-kadang mungkin waktu kita lagi khotbah gitu ya sebentar. Ini juga makanya dalam membuat catatan khotbah mungkin sebaiknya saudara potong supaya masuk di Alkitab kita. Tidak kita lagi bintok jadi jatuh, khotbahku kita ikutan gitu ya. Tapi benar-benar kita bisa baca. Oh benar itu. Kalau catatan jatuh, saya beberapa kali di Indo gitu ya, di kampus diundang di atas kipas angin. Jadi kepanasan kan nggak mungkin suruh matiin, jadi kita tahan begini. Pas kita lagi begini, jadi terbang juga. Bisa tuh, jadi kita coba selipin dengan baik. Lalu movement itu berkaitan sama tangan, mata. Teorinya misalnya begini, gerakan tangan, mata mengikuti gerakan tangan. Nah ini semua saudara bisa latih ya. Kalau kita udah jelas teksnya, Yesus turun dari surga jadi sama dengan manusia. Nah, mata ikutin tangan. Jangan Yesus turun dari surga kembali ke mata. Tapi pasti pas deh. Yesus turun dari surga. Nah ini ya, terserah kalau saudara mau jadi orator yang baik, latihan gitu ya. Jadi termasuk tangan gitu ya. Ini mengekspresikan betapa lebarnya kasih Allah. Tangan Allah terbuka bagi kita. Susah nomor 1. Kadang-kadang gitu ya. Kemarin saudara saya lihat ada satu ekor gajah yang sangat besar. Jadi gerakan harus mengikuti makna gitu ya. Oh ini kalau belajar begini ya lucu gitu ya. Karena akhirnya latihan khotbah kami pakai handycam, satu-satu maju. Ujian tengah semesternya masukin naskah 7 menit. Ujian akhirnya setelah diajarin begini, di depan kamera yang evaluasi satu kelas. Tadi tangan lu kelebaran, tadi ini lu mungkin caramu bicara, suaramu intonasinya nggak baik. Nah karena memang ini adalah sebuah seni, jadi kita pun pelajari itu. Eye contact. Eye contact ini penting. Karena apa? Kita berbicara juga melalui mata kita. Khususnya kalau saudara khotbah misalnya kepada orang-orang ya, mungkin kalau anak-anaknya sudah cukup dewasa tapi mungkin berisik gitu. Saya jarang marah kalau khotbah. Tapi saya diem aja liatin itu. Anak siswa kalau di Jakarta kan kebaktian sekolah 90 orang gitu. Terus kita khotbah, dia juga khotbah di bangkunya gitu. Saya diem aja. Waktu diem pandangin. Waktu kita pandangin kan namanya pembicaranya gitu. Liatin gitu. Udah selesai. Sekarang Kales. Oke ya, kalau Kales bicara kita gantian ya. Jadi daripada saya minta kamu yang bilang keluar gitu. Saudara mata aja, mata ini berbicara. Diam. Jadi juga kita kalau menguasai ruangan ya, menguasai audiens ya, mata kita juga ikut gitu ya. Tentu jangan kayak kipas angin ya. Gitu ya. Nah, tapi caranya adalah mata berhenti di mata-mata tertentu. Kalau takut lihat matanya, lihat jidatnya aja. Ya. Saya kagum dengan beberapa pembicara yang punya sebagai orator yang baik ya. Salah satunya misalnya kalau saya lihat di Indonesia, Stephen Tong misalnya. Dia kalau bicara misalnya di KKR besar, dia bertanya,
Maukah saudara terima Yesus dalam hidupmu? Kalau kemudian dia lihat kan biasa di stadion, maukah saudara? Dia pandangin. Maukah saudara yang di kiri saya? Maukah saudara yang di kanan saya? Maukah saudara yang di depan saya? Saudara tidak menjawab saya. Saudara menjawab Tuhan yang tahu hatimu. Langsung gitu, wah, karena matanya berbicara. Jadi kalau pesan itu masuk, itu kita keluarnya dengan indah, gitu ya. Tapi itu semua sesuatu yang gesture, posture, dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin mengingatkan, semua ini bisa bagus. Tapi kalau nggak ada firman yang disampaikan, apa gunanya? Jual obat. Nah, karena itu, saya sungguh berharap kita belajar menyampaikan firman Tuhan. Ya, kiranya ini boleh jadi bekal buat teman-teman mengembangkan diri. Jadi sampai sini, silakan kalau ada yang mau tanya. Raymond banget. Tanya. Iya, silakan. Seberapa besar kita bisa memasukkan ilustrasi dari durasi itu, kira-kira berapa persen? Dan seberapa sering kita bisa memasukkan lelucon, joke yang bikin orang ketawa? Itu semua karena seni. Saya pikir tetap kita yang paling, maksudnya apa, bukan kita yang tahu ya, tapi kita harus bisa membatasi. Kalau saya melihat yang paling penting adalah firman disampaikan. Saya kemarin cerita sama Adam, dulu waktu awal-awal di bicara, saya agak tertekan dengan ilustrasi juga. Karena apa? Di sekolah kita diajar mesti pakai ilustrasi. Lalu kayaknya saking ketakutannya, firmannya udah digali, ilustrasinya dicari-cari, dan malah kelamaan nyari ilustrasinya. Terus saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Apa sih yang menarik orang kepada Yesus? Lalu ingat lagu itu. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Itu dari Yohanes 12. Akhirnya saya melihat ya, ketika fokus berita yang saya sampaikan adalah Yesus dan salibnya, maka sebenarnya saya nggak. Kadang-kadang kita biasanya ilustrasi kita pakai untuk menggugah orang, mengajak orang sampai kayaknya dia bisa berkaca-kaca. Tapi akhirnya saya lihat berita tentang Yesus yang menyelamatkan, that is the main point. Nah, karena itu kalau waktu terbatas, jangan kegilaan sama ilustrasi. Takutnya nanti orang nggak ngeliat firman yang dibagikan. Tapi kalau ada waktu, firman disampaikan. Nah, masalah joke, ada teman yang bilang begini, khususnya buat saya yang melayani di orang muda, sekarang tingkat konsentrasi mereka rendah sekali. Untuk siswa SMP, SD itu kira-kira 7 menit. Habis 7 menit itu kalau kita ngomong tok, maka kita mesti relax lagi. Nah, ini balik lagi, kita lihat audiens kita siapa. Kalau misalnya ya masih yang kadang-kadang siswa buat saya lebih apa ya? Lebih jujur. Dia nggak suka dengan kita hobi, dia tidur di situ. Kalau mahasiswa kan masih pura-pura lihat, walaupun dia udah nggak tahu di mana, dia pura-pura lihat gitu. Nah, saya pikir kita yang paling tahu audiens kita. Makanya biasanya memang diselingi sama entah jokes atau ada kalimat-kalimat yang kayaknya menanyakan. Makanya ada yang bilang sebaiknya, kalau lihat di sini, sebaiknya aplikasi tersebar. Karena ada juga teori Hoti yang bilang, hotmain dulu semua firman Tuhannya, baru nanti di akhir aplikasinya. Nah, cuma buat saya kalau kayak begitu, takutnya tidak ada pause-pausenya di tengah. Nah, kalau ini ada pause sebentar, kita aplikasi. Waktu aplikasi kan, izinkan orang menjawab. Misalnya kalau kita suka nanya begini, pernahkah kita menghayati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita? Cara yang baik, kita berhenti dong. Kan kita tanya, pernahkah engkau menghayati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita? Jangan langsung, pernahkah kita menghayati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita? Saya yakin kita pernah, lu nanya barusan. MC di persekutuan atau apa pembicara kadang-kadang karena ketakutan, terikat sama naskahnya. Ada kadang MC di persekutuan kalau di Jakarta, saudara shalom, apa kabar? Saya yakin kita semua sungguh tanya apa kabarnya, berarti tadi cuma basa-basi. Tapi shalom, apa kabar teman-teman? Ya, mungkin ada yang lagi baik, ada yang sedang nggak baik, tapi kita bersyukur ya hari ini Tuhan kumpulkan kita. Jadi kalau misalnya kita tanya di aplikasi, sudahkah kita jadi garam di tengah-tengah dunia ini? Kita diam sebentar. Kita izinkan mereka refleksi. Kadang-kadang waktu diam itu tuh udah mencekam gitu. Gitu kan? Tapi saya pikir itu cara Tuhan juga. Makanya di dalam Mazmur pun ada yang namanya Selah.
pause, diam, ya. Itu kalimatnya. Yang lain? Udah habis baterainya. Ini mau makan aja lo. Udah kedip-kedip. Oke lah, nggak apa-apa, nanti bisa mungkin kalau ada yang mau makan lagi sambil chit-chat ya. Tapi saya sungguh bersyukur kalau hari ini bisa share dan berharap teman-teman, saya yakin sih Tuhan kesempatan kepada kita juga dalam kebersamaan kita saling bagi firman-Nya. Tapi terlebih dari itu, mari kita punya kebiasaan dan disiplin yang baik untuk menggali firman. Jadi poinnya diminta khotbah nggak diminta khotbah, sebaiknya kita rajin gali firman. Jadi begitu diminta khotbah sebenarnya saat buka-buka catatan, waktu itu gue dapat 2 hal ini indah sekali ya, selain bagi ini gitu ya. Atau kalau dikasih tema ya kita udah punya banyak perbendaharaan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dari saya.